Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Trogowungu, Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Trogowungu dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Adiwijaya Kajen, Kecamatan Margoyoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Welas Hadi Susilo SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Trogowungu sejak tanggal 13 Januari tahun 2022. Dan terima kasih, di sekolah kami ada 2 guru CGP, sehingga nanti harapan kami sebagai kepala sekolah bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing SMP Negeri 2 Trogowungu dan bisa membawa nama baik sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar Pak Welas? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani juga saya harapkan juga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begini Pak Welas, sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu dari Pak Welas. Di sini saya akan melakukan kegiatan berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini karena diberi kesempatan memberikan ini nanti beberapa pertanyaan kepada Pak Welas, kemudian juga Pak Welas sudah meluangkan waktu kepada saya. Ya, sama-sama Bu Ani, karena ini sudah kewajiban saya sebagai kepala sekolah. Intinya saya mendukung setiap kegiatan Bapak Ibu guru yang bisa meningkatkan prestasi dan bisa meningkatkan mutu sekolah. Untuk selama ini, selama Pak Welas mengabdi di SMP Negeri 2 Trogowungu ini, tentunya Bapak ini kan mengalami berbagai situasi nih Pak, yang mengharuskan Bapak untuk mengambil beberapa keputusan seperti itu. Nah, pernahkah Pak Welas itu dalam mengambil keputusan itu mengalami suatu dilema Pak? Dilema dalam pengambilan keputusan Bu ya? Yeah. Ya tentu saja pernah itu, karena kepala sekolah itu kita ya memutuskan suatu masalah itu tentu saja ada gitu ya, pernah. Itu ya Pak Welas. Jadi ini sesuai dengan modul yang sudah saya pelajari. Untuk kasus-kasus tersebut itu dibedakan menjadi 2. Ada dilema etika dan ada bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika ataupun merupakan bujukan moral, Pak? Gitu ya Bu ya. Jadi untuk mengidentifikasi itu kita tentu harus membuat analisa Bu ya. Jadi masalah itu dilihat dari analisanya, bagaimana daya dukungnya atau daya yang membuat persoalan itu penting atau tidak, sehingga pengambilan keputusan itu dapat dikatakan benar-benar valid atau bisa tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dan itu merupakan suatu keputusan yang mungkin agak sulit karena mungkin harus mempertimbangkan baik positif maupun negatifnya, sehingga kita bisa mempertimbangkan mana yang harus kita putuskan, mana yang harus kita kesampingkan dulu untuk sementara gitu. Berarti ini untuk membedakan mana yang dilema etika atau yang bujukan moral itu dengan cara membuat analisa terlebih dahulu gitu Pak Welas. Betul Pak Ani. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Begini Bu ya,
kalau ada kasus yang seperti itu, kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang terkait. Jadi informasi apa itu yang mendukung dan yang tidak mendukung, itu kita analisa dulu. Kita kemudian kalau sudah kita analisis, kita buat pertimbangan-pertimbangan bagaimana nilai etika dan bagaimana, kemudian kita mencari solusi. Dan solusi itu saya bisa mengambil dari beberapa pihak, dari pihak yang terkait, mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dan keputusan itu harus seminimal mungkin tidak menimbulkan dampak yang lebih parah atau malah mungkin yang jelek. Jadi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan kita pantau perkembangan berikutnya. Gitu. Luar biasa ya Pak, ini untuk pengambilan keputusannya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh gegabah gitu. Betul, kita harus banyak pertimbangan ya. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang Bapak lakukan apa Pak berkaitan dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika tersebut? Langkah-langkahnya tergantung permasalahannya dan pada dasarnya keputusan itu tidak ada yang benar-benar tepat 100%. Karena semua itu ada plus minus, ada nilai positif dan nilai negatifnya. Jadi kita putuskan itu yang nilai negatifnya paling sedikit, yang nilai positifnya paling banyak, itu yang akan kita ambil sehingga dampak jangka panjangnya itu dapat dirasakan pada beberapa pihak, terutama karena di sekolah ya hubungannya dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak didik kita semua. Luar biasa ini langkah-langkahnya Pak. Ya, harus seperti itu Pak. Kita latihan lah mungkin. Nah, selama ini dalam melakukan langkah-langkah tersebut tentunya ada hal-hal yang dianggap efektif. Nah, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Saya kira langkah yang paling efektif adalah analisis secara cepat. Jadi kita harus terjun secara langsung, kita analisis pribadi, walaupun nanti secara diam-diam kita cari solusi dengan cepat sehingga kasus-kasus yang rumit itu bisa terselesaikan dalam waktu yang tidak waktu yang lama, dalam waktu yang cepat gitu. Ini intinya di analisisnya ya Pak ya, kita harus dapat menganalisis kasus itu secara efektif gitu ya. Selain hal-hal yang efektif, kita dalam mengambil keputusan itu tentunya ada hambatan nih Pak, ada hambatan, ada tantangan. Nah, hal-hal yang menjadi tantangan tersebut apa nih Pak? Hambatannya yaitu mungkin karena kekurangan informasi pertama itu, dan yang kedua mungkin ada faktor-faktor yang bertentangan dengan kebijakan. Artinya ada beberapa hal yang mungkin kebijakan itu bertentangan dengan etika, dengan apa, dilema etika yang kita hadapi seperti itu kan. Tentu saja dalam misalnya ada peraturan yang mungkin bertentangan dengan dilema etika. Contohnya misalnya dengan izinnya Bapak Ibu atau ketidakadilan Bapak Ibu yang setiap saat itu bisa terjadi karena kepentingan orang tidak selalu bisa direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Itulah yang harus kita putuskan setiap saat sehingga keputusan itu tidak boleh membuat efek yang negatif bagi berkelanjutan gitu. Jadi ini untuk tantangannya adalah di kekurangan informasi gitu. Nah, itu bukti otentiknya. Kemudian ada faktor-faktor yang mungkin bertentangan dengan kebijakan, betul ya Pak? Ya. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak ini memiliki jadwal tertentu? Maksudnya gini, apakah setiap pengambil keputusan itu dilaksanakan secara langsung dengan cara cepat ya, di tempat tersebut, atau Bapak ini mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan cepat dan ada yang perlu kajian lebih mendalam, sehingga
Kalau itu memang harus mendesak dan waktunya segera, maka harus diselesaikan, diambil keputusan dengan cepat. Tetapi kalau itu mungkin berhubungan dengan sesuatu jangka panjang, saya jadwal sehingga nanti informasi atau data-data yang akan saya ambil itu nanti akurat dan nanti keputusannya lebih tepat gitu kan. Jadi intinya bisa setiap saat atau bisa terjadi tergantung kondisinya gitu. Berarti ini dengan melihat kasusnya ya Pak. Betul, Ya, betul. ada penanganan kasus yang harus cepat, ada yang mungkin dalam jangka waktu tertentu, kan ya Kak. Nah, ini untuk penanganan kasus dalam jangka waktu tertentu, berarti kan ini dijadwalkan, gitu ya Pak. Nah, ini bentuk atau prosedurnya seperti apa yang telah dijalankan? Jadi saya harus mengambil data, mencari informasi dari rekan-rekan guru atau mungkin dari staf saya undang, saya dari informasi dari beliau apa dan bagaimana menurut beliau, apa yang terjadi, informasi apa yang dapat kami ambil supaya nanti keputusan nanti itu bisa lebih akurat, lebih tepat dan efektif. Berarti langkah awalnya itu dengan mencari data terlebih dahulu, informasi dari Bapak Ibu Guru. Nah, ini selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam memutuskan sesuatu Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut? Maksudnya adalah person ya, perorangan ya? Boleh perorangan atau mungkin ada faktor lain kan? Ya. Tentu saja yang pertama adalah wakil saya, itu banyak sekali membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi wakil itu adalah penghubung antara Bapak Ibu Guru di ruang guru dan kami sebagai manajerial di sini, sehingga wakil itu fungsinya adalah menghubungkan mereka sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi dengan tepat, dengan cepat. Gitu. Jadi berarti seseorang yang membantu Bapak ini yang membantu itu adalah wakil kepala sekolah itu, dan juga tidak menutup kemungkinan yang Bapak Ibu Guru yang lain, staf kami yang lain, begitu itu tidak hanya satu orang saja, semua itu tim, jadi kita bekerja sama. Berarti seluruh pihak yang ada di sekolah tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema itu? Saya sampai saat ini juga masih belajar Bu Ani. Jadi selama saya belajar ini, mengambil keputusan ini, kita tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan satu sisi saja. Kita harus melihat dari dua sisi sehingga imbang, sehingga adil. Jadi kalau mengambil keputusan tidak boleh sepihak, jadi harus melihat dua pihak. Jadi sehingga keputusan itu tidak berat sebelah dan sedapat mungkin meminimalisir efek negatif yang akan ditimbulkan. Itu kan kita antisipasi itu. Ini berarti dapat saya simpulkan, jadi selama Pak Welas itu mengambil keputusan itu harus benar-benar dengan pemikiran yang matang ya Pak ya, dengan persiapan yang matang. Jadi keputusan-keputusan itu diambil dengan ini mencari informasi, fakta-fakta terlebih dahulu ya, fakta yang relevan. Kemudian juga menganalisisnya, kemudian bisa dikaitkan dengan etika ya Pak ya, dengan etika. Nah, untuk mengambil keputusan ini juga tidak diambil dari satu sisi, tapi dengan melihat berbagai pihak. Betul ya Pak ya? Betul. Nah ini saya rasa sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak Welas. Terima kasih banyak ini waktunya. Sama-sama senang bisa membantu, senang bisa, artinya saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih ini Pak. Sama-sama. Saya rasa cukup ini Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Kadi, Magister Pendidikan. Saya selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hadiwijaya. Madrasah Ibtidaiyah Hadiwijaya yang beralamat di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Itu sedikit cerita tentang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ini Bu Ali jauh-jauh dari Telogong sampai sini pripun Bu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Perkenalkan saya Siti Mulyani Bapak dari SMP Negeri 2 Telogong. Jadi maksud kedatangan saya ke madrasahnya Pak Kadi ini dalam rangka menjalankan tugas saya Pak sebagai CGT. Ini kan saya mengikuti CGT angkatan 7. Nah kali ini saya ini ada tugas untuk modul 3.1 yaitu dalam demonstrasi kontekstual, di mana dalam tugas tersebut kami diminta untuk melaksanakan wawancara dengan pimpinan sekolah. Dari situ saya mohon izin untuk hari ini dapat sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Kalau bisa kami bantu soal pertanyaan dari panjenengan selama kami mampu. Kalau tidak mampu ya saya bilang tidak mampu. Kalau bisa jawab saya jawab. Bila butuh data apa, insya Allah nanti kita akan kasih dan sesuai dengan perbedaan panjenengan. Terima kasih banyak ini Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dan saya diberi kesempatan untuk nanti berbincang-bincang sama Pak Kadi. Oke, Bu, nanti lama ada Bu? Kira-kira ada berapa hari di sini mengenai berapa hari, berapa jam atau berapa minggu? Tidak lama Bapak, kita kan hanya berbincang-bincang tentang wawancara mengenai ini Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi tidak membutuhkan waktu lama Bapak. Oh gitu. Mengenai pengambilan keputusan itu kadang memang seorang pemimpin itu kadang dilema. Apalagi bila dihadapkan dengan kasus di mana kasus itu memang butuh penelitian, butuh penelaahan dan butuh pengambilan keputusan yang sangat konkret dan nanti keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Apalagi keputusan itu jika menyangkut nama madrasah atau sekolah sendiri, itu kan nanti sangat krusial kalau ada kaitannya dengan madrasah. Jadi Bapak ini selama mengampu di madrasah ini pernah nggak Pak mengalami kasus-kasus yang ini membutuhkan dilema dalam penyelesaiannya? Kasus itu datangnya secara tidak sengaja ataupun di luar penalaran kita kadang itu di luar kontak kita kadang. Tapi kadang-kadang juga langsung majleb, wah ini ada masalah seperti ini yang harus diputuskan dengan cara yang memang butuh penelitian, butuh penelaahan yang lebih dalam. Nah, kalau kasus seperti ini saya rasa di sana-sana juga sama. Karena apa? Karena sama-sama di bidang pendidikan. Jadi begini Pak Kadi, ini untuk modul yang saya pelajari, kasus-kasus tersebut itu dibedakan menjadi dua Pak, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, gitu. Bila kita menghadapi kasus yang berarti ada dua kepentingan yang mengharuskan kita memilih salah satu kasus itu. Nah, jika dua kepentingan tersebut sama-sama baik, sama-sama benar, maka dalam pengambilan keputusan, nah seperti yang saya katakan tadi, butuh penelitian, butuh penelaahan. Jika nanti diputuskan itu menimbulkan dilema apa tidak. Jika menimbulkan dilema, maka kita harus cancel, kita harus cari cara yang lain. Sedangkan jika kedua kepentingan itu benar dan yang satu salah, tentunya kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Berarti
dalam boleh dikatakan jika dua kepentingan tersebut sama-sama benar dan menimbulkan situasi yang sulit dalam pengambilan keputusan, itu merupakan suatu dilema dalam etika. Iya. Berarti dilema etika itu jika kasusnya itu sama benar ya Pak, berarti benar lawan benar. Oke, begitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak dapat ini menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut Bapak? Nah, ini memang kasus yang seperti itu kadang kita butuh pemikiran, kita butuh referensi yang pas. Jika seperti yang saya katakan tadi Pak, jika kita nanti salah dalam membuat keputusan, nanti akan menimbulkan dilema yang baru. Maka jika boleh maka kasus itu kita kaji dulu, kita telaah, kita pertimbangkan dari berbagai faktor. Karena apa? Kalau kita mengambilnya itu dari satu sisi, maka sisi yang lain nanti akan tertinggal. Maka kita harus kaji dari beberapa elemen, dari beberapa sisi, agar kemudian setelah kita pertimbangkan, kemudian kita analisis dengan paradigma yang baik, dengan pemikiran yang baik, serta prinsip dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang kita ambil nanti itu berguna dan baik untuk semua pihak dan tidak ada salah satu pihak yang dikorbankan. Begitu ya Pak. Ya. Jadi ini kita nggak boleh gegabah ya Pak dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita gegabah itu ibaratnya kita ini makan. Kalau kita makan ini tergesa-gesa, nanti banyak hal yang akan ditimbulkan. Ada yang namanya tersedak, ada yang namanya minum nanti bisa keluar lewat ini. Kalau pengambilan keputusan kita secara tergesa-gesa sehingga kita tidak menelaah atau yang lain, nanti akan menimbulkan dilema yang baru. Maka dalam pengambilan keputusan itu kita memang harus selektif berdasarkan referensi yang ada, dan jika sudah kita putuskan nanti agar tidak timbul dilema yang baru. Nah, selama ini apa saja Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Pada dasarnya keputusan itu tidak ada yang benar-benar tepat. Karena apa? Selama ini hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini harus mempunyai efek yang panjang. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil saat ini itu nanti akan berjalan terus. Makanya pada dasarnya keputusan memang harus tepat dan efektif. Itu Mbak, seperti itu. Berarti untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini dilihat jangka panjangnya juga ya Pak? Betul Bu. Efektif apa tidak? Itu kita ambil keputusan hari ini 1-2 hari, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, efektif tidak kita ambil keputusan yang masalah seperti itu. Karena dilema kita mengambil keputusan seperti itu karena biasanya kan kaitannya dengan siswa itu kaitannya nanti dengan PPDB Mbak. Nah kalau dengan PPDB ini pasti ada efeknya. Di sekolah sana seperti ini, di madrasah sana seperti ini. Nanti kalau di sekolah di sana ada kasus seperti itu lagi bagaimana kan gitu. Maka harus kita analisis tentang masanya ini agar efektif dan efisien gitu. Selama dalam mengambil keputusan ini tentu saja ada hal-hal yang efektif gitu Pak. Nah ini kira-kira apa saja ya Pak yang jenengan anggap hal-hal efektif yang jenengan anggap sebagai langkah untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi? Untuk dilema etika, keputusan yang efektif ini adalah keputusan yang sama-sama menguntungkan. Yang sama-sama menguntungkan, salah satu sisi tidak dirugikan, salah satu sisi tidak membawa efek yang negatif bagi madrasah. Nah ini saya rasa itu adalah keputusan yang efektif. Jadi keputusan yang efektif itu tidak ada lain pihak yang dirugikan, sama-sama mendapat untung dari keputusan itu. Baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Berarti hal-hal yang dianggap efektif itu jika keputusan itu sama-sama menguntungkan untuk pihak-pihak gitu ya, pihak gitu. Oke, nah dari hal-hal yang efektif itu tentunya dalam mengambil keputusan itu juga ada tantangan ya Pak, ada gangguan atau hambatan. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Nah itu seperti yang saya katakan dari depan Mbak, bahwasanya seorang pemimpin itu adalah dilema. Dilemanya itu saat mengambil keputusan. Tantangannya apa? Tantangan keputusan itu satu, bagi diri sendiri selaku kepala madrasah itu ada tantangan. Yang keduanya nanti pasti ada namanya moral. Dari keputusan itu nanti akan moralnya apa? Kalau kita salah dalam mengambil keputusan, nanti secara otomatis moral dari kepala sekolah itu dipertanggungjawabkan dan dipertaruhkan. Itu pasti. Karena apa? Secara tidak sengaja pasti uang keputusannya kepala sekolah ini dalam bahasa Jawanya seperti itu Mbak. Uang keputusannya kepala sekolah seperti ini kok. Mosok anak buaya berlaut, mosok akan menentang. Nah ini kadang dilemanya seperti itu. Itu Mbak. Jadi untuk hal-hal yang menjadi tantangan ya, yang paling utama itu adalah pertanggungjawaban secara moral ya Pak. Iya. Nah, apakah selama ini Bapak itu memiliki jadwal khusus Pak dalam penyelesaian masalah, atau kalau ada masalah langsung diselesaikan di tempat secara langsung gitu? Kita lihat dulu permasalahannya. Permasalahannya itu jika kita mampu dan dapat diselesaikan saat itu juga, maka kita akan selesaikan saat itu juga. Tetapi apabila dalam permasalahan itu membutuhkan waktu dan harus menghubungi beberapa pihak untuk dalam mengambil keputusan, maka kita membuatkan waktu khusus, kita memberikan waktu khusus sehingga nanti ada forum discussion dalam pengambilan keputusan itu, yang dimana di situ nanti ada kepala madrasah, ada wakaf, kemudian ada guru selaku perwakilan guru, agar keputusan yang kita ambil nanti ini sesuai dan tidak cenderung memihak di salah satu pihak. Berarti ini kalau ditanya tentang jadwal ya dilihat kasusnya dulu gitu betul. Ada kasus-kasus yang harus segera diselesaikan saat itu juga, tapi ada kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang tertentu pula. Mata ya Pak? Iya betul. Nah, ini yang berkaitan dengan jadwal itu tadi. Nah ini bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Kalau selama ini kita memang tidak ada jadwal khusus ya Pak untuk kasus-kasus yang sifatnya itu adalah temporer. Karena saya katakan temporer karena kasus itu tidak setiap hari ada. Jadi untuk jadwalnya itu ya mengalir saja. Jika ada kasus kita selesaikan, kalau nggak ada ya sudah kita tidak menjadwalkan kasus-kasus seperti itu. Karena apa? Jangan kita itu kebun anak rakitan cara bisa Jawa itu. Kenapa seperti itu? Karena orang kasus soal kasus, nah ini nggak Jawa aja tuh. Nah, gitu. Kalau tidak ada kasus kenapa harus cari? Kalau tidak ada kasus ya udah kita tidak ada jadwal seperti itu. Berarti nggak terjadwal secara khusus gitu. Karena kasus-kasus itu terjadi secara temporer gitu ya. Nah ini selama dalam pengambilan keputusan, ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada. Karena siapa yang membantu? Seperti yang saya katakan tadi Pak, dalam pengambilan keputusan itu ada yang bisa diselesaikan sendiri, ada yang bisa yang diselesaikan secara kelompok atau forum discussion tadi. Nah, untuk keputusan itu siapa yang membantu? Yang membantu yang pertama itu adalah dari wakaf, keduanya dari Bapak Ibu guru. Dan kalau memang diperlukan dari komite juga kami mendatangkan komite. Nah itu untuk mempermudah dalam keputusan kami agar kami nanti tidak selalu disalahkan. Karena apa? Tidak selalu bahasa Jawa ini tidak diputuskan satu orang gitu. Biar nanti ada keputusan forum bahwasanya seperti ini kasusnya seperti ini harus diselesaikan seperti ini. Keputusannya nanti seperti ini. Walaupun yang gedap nanti itu adalah kepala, tapi kan
keputusan itu tidak semata-mata keputusan kepala sendiri, tapi dari hasil rapat. Biasa Pak Kadi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu juga melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan madrasah, kan ya Pak? Betul, Bu. Ada wakil kepala, kemudian ada Bapak Ibu guru, kemudian juga melibatkan komite. Betul, Bu. Ya, dari semua hal yang telah kita sampaikan di sini, pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak selama dalam pengambilan keputusan? Ini terkait dengan dilema etika itu tadi. Kalau bahasa Inggrisnya itu, cara bahasa Indonesia seperti pengalaman adalah suatu hal yang berharga dan tidak akan terulang kembali. Kalau toh terulang tuh ya dengan kejadian yang tidak sama. Kalau seperti itu pelajarannya seperti ini Pak. Ya kita jadikanlah sebagai itu untuk referensi bagi diri kita sendiri. Jika ada kasus yang sama, maka kita bisa cepat menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar tidak berlarut-larut dan membawa efek yang negatif. Gitu Pak. Berarti pengalaman yang Bapak peroleh dari itu tadi ada ini ya, kalau ada kasus dijadikan sebagai arahan ya Pak, ya, dengan arahan referensi sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus berikutnya itu lebih cepat. Jadi ini lebih terampil gitu ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya. Betul Pak. Ini mungkin sudah saya rasa dari cukup Pak Kadi untuk bidang kita kali ini. Jadi di sini itu dapat saya simpulkan bahwa Bapak selama menghadapi kasus-kasus itu dia ada dua ya. Ada kasus yang dilema etika dan ada kasus rujukan moral, di mana yang dilema etika itu yang menyebabkan kebenaran lawan kebenaran gitu ya. Kemudian yang kasus rujukan moral itu yang benar lawan salah. Ya. Nah dalam penyelesaiannya atau dalam pengambilan keputusannya itu harus mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu, dikaji, dianalisis, ya. Terus di analisis menurut paradigma dan juga prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu Pak. Kemudian untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan itu tadi juga melibatkan dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu tadi dijadikan referensi sehingga untuk pengambilan keputusan berikutnya itu akan lebih cepat. Saya rasa sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Pak Kaji sudah bersedia meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih panjenengan sudah percaya dengan madrasah kami, di mana yaitu salah satunya adalah dijadikan objek penelitian panjenengan dan moga-moga bisa membawa kebaikan untuk madrasah kami dan kemajuan madrasah kami, dan kita jalan kerjasamanya gitu. Terima kasih banyak Pak Kadi. Saya juga mohon maaf ini tadi apabila dalam bertutur kata ada yang salah Pak Kadi. Mudah-mudahan madrasah yang dipimpin oleh Pak Kadi semakin maju, semakin sukses. Terima kasih banyak ya. Ini mohon pamit ini Pak Kadi karena sudah atas dari jalannya rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.